Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pimpinan PPATK, lebih dari 1.000 anggota dewan di seluruh Indonesia terjerat judi online. Dan agregat transaksi yang teridentifikasi sebagai judi online mencapai 25 miliar per orang. Dan perputarannya bisa mencapai ratusan miliar. Luar biasa. Sementara ada pejabat yang mengusulkan korban judi online ini dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yang berarti menjadi penerima dana bantuan sosial. Dan hal ini diamini oleh Oknum Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, apa sih dan bagaimana kok judi online ini bisa dengan mudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan sampai meracuni para anggota parlemen? Jangan-jangan anak-anak kita sudah mulai terkontaminasi. Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Judi online ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan judi pada umumnya yang dikenal masyarakat Indonesia. Bahkan sejak dulu, perjudian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang relatif sulit diberantas. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang memang secara terang-terangan disebut sebagai judi, ada juga yang dibungkus sebagai sumbangan dana sosial berhadiah atau kontes dan pertandingan, seperti sabung ayam sampai tebak skor sepak bola. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari evolusi perjudian ini, sehingga muncullah istilah judi online. Di banyak negara, judi online ini dilegalkan, meskipun mendapat pengawasan dari negara dengan tingkat keketatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, selain dilarang oleh agama, juga melanggar norma sosial yang sudah menjadi kesepakatan umum. Bahkan negara melarang perjudian dalam bentuk apapun. Sejak dulu, aparat kepolisian berusaha memberantas perjudian. Salah satunya dengan melakukan penggerebegan. Dan para penjudi adalah pelaku yang kemudian ditangkap oleh aparat. Jadi memang penjudi ini adalah pelaku, bukan korban. Yang jadi korban adalah keluarga pelaku yang akhirnya terpuruk dan jatuh miskin karena salah satu anggota keluarganya menjadi penjudi. Atau mungkin teman, kerabat, atau orang-orang yang ditipu karena uangnya dipakai judi oleh pelakulah yang kemudian lebih layak dianggap sebagai korban. Bukan pelaku judinya sendiri yang kemudian dianggap sebagai korban. Jadi, perdebatan kalau korban judi ini layak mendapatkan bansos atau tidak, kita harus kembalikan lagi kepada definisi yang benar. Siapa sebenarnya yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban? Justru pelaku ini yang harusnya ditindak. Mau sabung ayam, mau tebak skor, atau judi koprok, atau bahkan menggunakan teknologi secara online, tetap saja sebagai pelaku judi. Sampai di sini harusnya kita sudah bisa membedakan siapa pelaku dan siapa korban. Dan menempatkan masing-masing sesuai koridor dan aturan yang jelas. Selain itu, kenapa pelaku judi tidak layak mendapatkan bantuan sosial? Meskipun kondisinya mungkin sangat memprihatinkan dan butuh bantuan. Ini sejumlah alasannya. Jika seorang penjudi yang kalah menerima dana bantuan sosial, dampaknya bisa sangat kompleks dan berpotensi merugikan. Pertama, penggunaan dana bansos untuk berjudi lagi. Penjudi mungkin menggunakan bantuan sosial untuk terus berjudi. Hal ini karena kecanduan judi seringkali menyebabkan seseorang mengutamakan berjudi di atas kebutuhan dasar. Dana bantuan sosial yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup bisa jadi digunakan untuk berjudi dengan harapan memulihkan kerugian sebelumnya. Kedua, dalam judi ada istilah lingkaran setan. Pemberian dana bantuan sosial tanpa kontrol bisa memperburuk kecanduan judi. Penjudi bisa terus mengulangi siklus kalah, berjudi, dan seterusnya. Apalagi ada dana segar dari bantuan sosial yang akan memperdalam masalah kecanduan mereka dan menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pemulihan dari kecanduannya. Yang ketiga, masalah keluarga dan sosial. Jika dana bantuan sosial digunakan lagi untuk berjudi, maka anggota keluarga mungkin merasa frustasi dan memicu konflik dalam keluarga mereka. Bahkan bisa terjadi perpecahan. Keempat, adalah dampak psikologis. Kekalahan terus-menerus dalam berjudi, meskipun menerima bantuan sosial, dapat mempengaruhi kesehatan mental penjudi. Rasa malu, bersalah, dan putus asa dapat meningkat, yang dapat memperburuk kondisi mental penjudi dan meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan lainnya. Lalu, apa sih judi online ini? Dan aplikasi platform apa saja yang kalau digunakan masuk kategori judi online? Judi adalah aktivitas mempertaruhkan sejumlah uang
atau sesuatu yang berharga pada suatu peristiwa dengan hasil yang tidak pasti, dengan harapan memenangkan lebih banyak uang atau barang. Esensi dari judi ini adalah ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan hasil akhir yang didapat. Sementara judi online adalah versi digital dari aktivitas judi yang dilakukan melalui internet, yang memungkinkan pemain untuk bertaruh uang pada berbagai jenis permainan atau game dari komputer atau ponsel mereka. Judi online sebenarnya sama seperti judi konvensional, tetapi dengan kenyamanan dan kemudahan akses melalui platform online. Beberapa contoh platform atau aplikasi judi online yang sudah jelas-jelas adalah platform judi seperti kasino online. Platform yang menawarkan permainan kasino tradisional seperti blackjack, poker, roulette, dan mesin slot. Kemudian ada bet online atau taruhan olahraga. Situs yang memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada berbagai acara olahraga, dari mulai sepak bola hingga balapan kuda. Lalu ada poker online, versi digital dari permainan poker yang dimainkan melawan pemain lain melalui internet. Selanjutnya ada lotre online, pembelian tiket lotre, dan partisipasi dalam undian lotre melalui situs web atau aplikasi. Lalu ada bingo online, versi digital dari permainan bingo yang dapat dimainkan secara individu atau dalam komunitas online. Bahayanya, terdapat platform atau aplikasi lain yang sebetulnya peruntukan awalnya bukan merupakan platform atau aplikasi judi, tapi akhirnya digunakan untuk aplikasi judi. Sebut saja platform untuk trading dengan aset dasar berupa saham, mata uang, komoditas, indeks pasar, bahkan kripto. Lalu diberikan fitur binary option. Jadilah platform yang menurut saya adalah judi online. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak benar-benar membeli aset. Hanya main tebak-tebakan apakah harga aset dasar tadi seperti saham, mata uang, komoditas, indeks pasar, sampai kripto akan naik atau turun dalam durasi yang kita pilih. Anda mungkin masih ingat ya, kasus Indra Kents dan Doni Salmanan. Itu adalah platform binary option yang masuk kategori platform judi. Tapi jenis platform seperti ini sudah dilarang pemerintah. Bahkan pemerintah melalui Kemenkominfo sudah membentuk gugus tugas pemberantasan judi online yang kabarnya sudah menutup akses ratusan ribu situs judi online. Apakah akan efektif? Menurut saya, pemberantasan dengan penutupan situs judi online hanyalah solusi sementara. Karena kita sendiri sedang membina calon-calon penjudi berikutnya, yaitu anak-anak kita. Loh, kok bisa? Ya, ada beberapa game yang dirancang untuk anak-anak yang sebenarnya memiliki elemen permainan keberuntungan dan menjanjikan hadiah yang mirip dengan judi online. Beberapa dari game ini menggunakan mekanisme seperti loot box atau gacha yang melibatkan pembelian box atau paket virtual dengan hadiah yang acak. Pemain seringkali menghabiskan uang untuk membeli lebih banyak kotak loot atau loot box dengan harapan mendapatkan item langka dan eksklusif, karakter langka, atau aksesoris game yang eksklusif. Nah, ini berarti kan ada harapan mendapatkan sesuatu yang tidak selalu mereka dapat. Dan ini menciptakan efek kecanduan untuk terus mencoba. Game-game yang memiliki fitur dan menawarkan elemen keberuntungan mirip dengan judi online dan hadiah yang ditawarkan dapat menciptakan dorongan untuk terus bermain dan menghabiskan uang. Bahkan menimbulkan efek kecanduan. Dan jenis game ini tidak termasuk kategori judi online yang sedang diberantas oleh gugus tugas pemberantasan judi online. Dan bahayanya, game jenis ini masih banyak digandrungi anak-anak dan anak muda Indonesia. Orang tua perlu berhati-hati dan mengawasi aktivitas game anak-anak mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam perilaku yang merugikan atau adiktif. Dan akhirnya menghasilkan para penerus oknum anggota dewan yang gemar bermain judi online.